Yang satu lagi yang paling penting, tidak boleh terlalu lama BAB duduk di toilet ya. Itu juga harus dihindari. Terlalu lama, banyak sekarang anak-anak Gen Z itu kalau BAB sambil main game, main Instagram, betul. main TikTok. Scroll TikTok. Halo sahabat Vena, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di podcast kita hari ini bersama saya Farhan Heriawan. Kali ini saya sedang berada di Rumah Sakit Mentari Legok dengan Dr. Denis Krisandi, spesialis bedah. Halo sahabat Vena, perkenalkan saya Dr. Denis Krisandi Wasito, spesialis bedah. Saya berpraktek di Vena Wasi Rumah Sakit Mentari. Oke, gimana kabarnya dok? Baik. Oke dok, oke. Pada tema podcast hari ini kita akan membahas tentang penyebab munculnya hemoroid atau wasir dok. Oke. Sebelumnya mungkin masih banyak dari teman-teman kita nih yang masih belum tahu apa itu wasir atau hemoroid dok. Boleh dijelaskan dok? Oke, jadi wasir atau hemoroid itu adalah pelebaran pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik ke jantung yang berada di anus atau rektum atau di tempat pembuangan ya. Jadi di mana pelebaran itu akan menimbulkan berbagai keluhan seperti rasa tidak nyaman, nyeri, terbakar, berdarah, gatal di anus atau dubur. Oke, jadi biasanya gatal dok ya di anus itu. Untuk penyebabnya biasa apa aja sih dok? Jadi hemoroid ini penyebabnya itu berbagai macam ya. Yang pertama pastinya adalah pola hidup atau lifestyle ya. Lifestyle yang bagaimana ya? Intinya adalah semua lifestyle yang meningkatkan tekanan dalam perut ya. Apa sih tekanan dalam perut yang meningkat ini disebabkan oleh apa sih? Contohnya olahraga yang berlebih, angkat beban. Kemudian juga bisa karena faktor konstipasi kronik ya. Jadi akhirnya dia mengejan yang berlebihan ya. Yang kalau tidak mengejan dia tidak bisa BAB ya. Atau misalnya dia juga kurang makan serat sehingga BAB-nya keras, ya. Sehingga meningkatkan frekuensi terjadinya pengejan ya. Karena mengejan terus, tekanan di dalam perut meningkat, akhirnya terjadilah itu wasir atau hemoroid. Iya dok. Untuk di sekarang ini kan dok ya banyak remaja ini yang pola makannya itu agak kurang, ya kita bilang kurang sehat dok ya, seperti makan junk food atau yang pedas-pedas itu dok. Untuk pola makan seperti itu mempengaruhi timbulnya wasir tidak dok? Tentu ya, karena junk food atau makanan-makanan yang ultra proses itu biasanya rendah serat ya. Rendah serat ini meningkatkan terjadinya konstipasi yang dimana ujungnya akan meningkatkan terjadinya mengejan juga. Nah, mengejan yang terus-terusan ini akhirnya meningkatkan resiko terjadinya wasir juga. Wasir juga ya. Oke, jadi teman-teman di rumah boleh dikurang-kurangin untuk makan junk food atau makan pedas-pedasnya. Bukan gitu dok ya? Nah. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dok. Ada juga banyak yang sering bertanya-tanya dok, untuk hemoroid atau wasir ini dia faktor genetik atau keturunan nggak sih dok? Ya, kalau faktor genetik memang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi ada yang terjadinya sliding dari anal cushion itu yang dimana memang bisa terjadi. Tapi faktor genetik ini belum sepenuhnya dipastikan ya. Bukan berarti ayahnya ada hemoroid, anaknya pasti ada hemoroid ya. Itu tidak. Cuman memang ada yang terjadi karena kelemahan daripada anal cushion yang itu dimana memang bawaan ya. Jadi itulah sebabnya ada orang yang makan pedas terus-terusan seumur hidupnya nggak terjadi hemoroid juga. Tidak terjadi hemoroid ya. Itu mungkin memang terjadi ada seorang yang memang bawaannya lemah anal cushion-nya gitu. Oke, jadi bawaan anal cushion lemah dok ya. Oke. Nah terus banyak juga ibu-ibu hamil yang khawatir dok, yang bertanya-tanya juga apa kehamilan ini menimbulkan wasir nggak sih dok? Benar, jadi banyak juga kita temukan pasien-pasien yang datang ke kita untuk berobat itu adalah ibu-ibu hamil ya. Kenapa? Ya tentunya karena adanya bayi ya. Bayi yang di dalam kandungan itu menekan dan meningkatkan tekanan dalam perut. Sekali lagi,
ujung-ujungnya adalah peningkatan tekanan di dalam perut. Ya. Dan bayi tersebut akan menekan ke pembuluh darah balik sehingga akhirnya terjadilah hemoroid itu ya. Nah, kalau pada ibu-ibu hamil jangan takut, nanti biasanya setelah melahirkan atau setelah keluar babynya dia akan resolusi. Tapi bisa juga ada yang menetap. Ada yang menetap. Kalau memang menetap, nah itu kita nanti intervensi di situ. Tapi selama setelah kehamilan selesai, kemudian wasirnya mengempes ya oke, selesai. Mungkin setelah melahirkan biasanya kan wasir ini bisa sekalian ditangani dok ya? Ya. Tapi untuk kehamilan berikutnya apakah akan timbul lagi dok? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Intinya kan tekanan yang meningkat di dalam perut itu meningkatkan resiko terjadinya ambien atau hemoroid. Berarti ada kemungkinan dok ya? Benar, ada kemungkinan. Namun tetap ya kalau pada kehamilan baiknya memang dikeluarkan dulu, dikurangi faktor resikonya dulu, kemudian dikurangi penyebabnya dulu. Kalau misalnya sudah aterem, anaknya lahir, biasanya dia resolusi. Namun kalau misalnya mengganggu sekali sampai perdarahan masif dan lain-lain, ya mau nggak mau memang harus kita tangani segera. Gitu. Baik dok. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya dok. Biasanya nih dari teman-teman kan masih banyak yang bertanya-tanya dan khawatir dok, karena mereka nih kerjanya sehari-hari itu selalu duduk dok. Nah, karena keseringan duduk ini apakah dapat menimbulkan wasir juga dok? Benar, bisa. Sama, orang duduk juga tekanan dalam perutnya juga naik ya. Iya. Lagian nanti rasa tidak nyaman di pantat, jadi lembab ya, itu faktor-faktor yang memicu ya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman di kantor yang di depan laptop, yang di depan komputer terus ya, itu setiap jam atau 30 menit ada waktunya untuk berdiri. Ya. Biasanya smartwatch kita atau handphone kita juga banyak yang sudah ada pengingat untuk berdiri dan melakukan sedikit gerakan ya. Selain untuk wasir juga bisa meningkatkan resiko yang lain ya. Oh, risiko lain-lain juga banyak ya. Misalnya varises dan lain-lain. Oh, varises, oke. Ya. Berarti untuk teman-teman yang kerjanya sering duduk atau seharian banyak duduk, boleh banyak minum air putih dan sering berdiri dok. Benar. Ya. Oke, jadi jangan terlalu sering-sering duduk. Ya. Oke dok, ini ada beberapa pertanyaan dok dari followers Vena Wasir yang udah kita tampung dok. Mungkin boleh bisa dibantu jawab dok ya. Boleh. Yang pertama nih dok, ada pertanyaan dari @lalasiregar17. Dok, apa bedanya wasir dengan turun bro? Oh, beda banget. Kalau wasir itu yang pertama letaknya beda ya. Kalau wasir itu di anus atau di rektum, jadi di tempat pembuangan ya. Sedangkan turun berok itu adalah hernia. Hernia itu adalah slidingnya daripada organ-organ di dalam perut ke jalur yang ada di depan. Jadi bukan di anus ya. Bukan di anus dok. Dan biasanya sering-sering terjadi pada laki-laki. Tidak menutup kemungkinan pada perempuan ya. Tapi biasanya pada laki-laki yang sampai ke testis biasanya sering-sering gitu. Oke, begitu. Jadi untuk Kak Lala Siregar 17 untuk pertanyaannya wasir dan turun bro itu beda. Ya, dari letaknya berbeda, organ dalamnya berbeda ya. Kalau wasir itu pembuluh darah yang melebar. Kalau turun bro organ-organ di dalam perut, contohnya usus yang turun keluar. Oke. Lanjut dok ya. Untuk yang pertanyaan kedua nih dari @ana_fz. Dok, untuk operasi wasir bisa dimulai dari usia berapa ya? Paling muda saya pernah melakukan operasi wasir pada usia 6 tahun. 6 tahun dok? 6 tahun ada ya. Jadi memang ada beberapa yang memang yang tadi seperti kita bahas, ada genetik ya. Jadi sliding anal cushion-nya dengan anak ini kebetulan memang punya konstipasi kronis ya. Jadi ya memang ada wasirnya sehingga kita lakukan operasi wasir pada anak-anak tersebut. Dan menggunakan waktu itu saya lakukan dengan menggunakan metode laser, optical laser ya. Optical laser. Laser gitu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari UT0511. Dok, apakah wasir itu ada tingkatan atau stadiumnya? Baik, jadi kita bedakan wasir menjadi dua dahulu ya. Wasir yang di luar dan wasir yang di dalam ya. Wasir yang di luar itu sering kita sebut hemoroid eksternal, dan wasir yang di dalam kita sering sebut dengan hemoroid internal. Hemoroid internal. Untuk hemoroid eksternal tidak ada derajatnya, hanya satu dan biasanya memang langsung terlihat. Untuk hemoroid internal atau wasir yang dalam itu dibagi menjadi 4 derajat, yaitu derajat 1, 2, 3, dan 4.
Bagaimana kita membedakannya? Derajat 1 yaitu wasirnya tidak ada benjolan yang teraba, namun biasanya BAB bercampur darah atau darah menetes setelah BAB. Sedangkan derajat 2 nanti dia akan keluar benjolan setelah BAB, namun bisa masuk spontan, ya, dengan sendirinya, tidak Dok, perlu dibantu, ya. Sedangkan derajat 3 itu perlu dibantu, ya, dengan setelah BAB ada keluar benjolan, nanti dibantu dengan tangan untuk memasukkan. Sedangkan derajat 4 tidak bisa. Sudah keluar, Dok, ya? Sudah keluar dan tidak bisa dimasukkan kembali. Okay. Nah, untuk pengobatannya sendiri untuk derajat 1 dan derajat 2 masih bisa dengan pengobatan non intervensi, ya, dengan obat-obatan. Sedangkan derajat 3 dan derajat 4 ini sudah wajib dilakukan intervensi. Ya. Oke, baik, Dok. Sebelum kita akhiri, Dok, sesi podcast kita pada hari ini, Dok, boleh dong beri tips ke sahabat-sahabat Vena agar terhindar dari hemoroid atau wasir? Baik, sahabat-sahabat Vena, jadi hemoroid atau wasir ini adalah penyakit yang memang dipengaruhi oleh pola hidup atau lifestyle. Jadi pengobatan utamanya adalah perubahan dari lifestyle kita, yaitu dengan makan tinggi serat, minum banyak air, olahraga tidak berlebihan, kemudian tidak angkat-angkat berat yang berlebihan meningkatkan tekanan di dalam perut, kemudian jangan terlalu lama duduk, dan yang satu lagi yang paling penting tidak boleh terlalu lama BAB duduk di toilet, ya, itu juga harus dihindari. Terlalu lama banyak sekarang anak-anak Gen Z itu kalau BAB sambil main game, main Instagram, betul. Main TikTok, scroll TikTok, Instagram. Nah, itu juga harus dihindari, ya, seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk agar kita semua terhindar dari hemoroid, Dok, ya. Yang pola hidupnya harus kita jaga, pola makan dan gaya hidup kita semua. Oke, tadi berikut tips untuk sahabat-sahabat Vena dari Dr. Denis agar kita semua terhindar dari wasir atau hemoroid, betul, Dok, ya? Oke, jadi berikut podcast kita pada hari ini. Jika teman-teman atau sahabat Vena nih yang di daerah sekitaran Tangerang Kabupaten, khususnya daerah Legok, kalau mau konsultasi wasir atau hemoroid bisa dengan Dr. Denis di Rumah Sakit Mentari Legok. Untuk podcast kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Farhan selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa.